Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Brother, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, petikan pernyataan malaikat inilah yang coba kita maknai dalam konteks kita sedang mempersiapkan diri menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dalam sakramen tobat. Dulu sakramen tobat sering disebut dengan istilah pengakuan dosa. Ini menciptakan rasa takut pada diri umat karena takut mengidentifikasi atau melihat dan menghitung dosa-dosa untuk diakui. Dan memang faktanya banyak orang yang tidak mau mengakui dosa karena takut dosanya ketahuan pastor. Kemudian diberi nama sakramen tobat untuk memberikan penekanan bahwa ketika kita mengakui dosa, bukan dosa kita yang lebih penting, tapi gairah pertobatan. Dan dalam moral Katolik modern, yang paling penting dari sakramen tobat adalah kita datang sebagai orang berdosa karena menyadari bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan itu Maha Kasih. Dan inilah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika ia mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dalam konteks Maria, ketakutan Maria adalah ketakutan untuk menerima tawaran mengandungi Yesus di dalam rahimnya karena ia belum punya suami. Dan ini adalah ketakutan yang manusiawi, yang natural sebagai seorang perempuan
disuruh mengandung tanpa punya suami, tidak mungkin dia mau. Wajar kalau Maria takut. Tetapi mereka coba mengobati rasa takut Maria dengan mengatakan bahwa engkau jangan takut karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita tidak takut karena ditawarin untuk mengandung Yesus, tapi kita takut dalam konteks sakramen tobat, takut melihat kembali dosa, takut ketahuan dosa. Saya rasa banyak orang tidak datang mengambil dosa karena takut itu, takut dilihat sebagai orang berdosa. Tapi mungkin kita perlu belajar dari Sakeus yang dikotbahkan oleh Frater pada ibadat tobat tadi. Saya senang ketika Frater mengatakan bahwa Yesus menghadiahi sikap Sakeus dengan datang ke rumahnya. Hadiah untuk pendosa. Dan Sakeus punya posisi sebagai orang yang dianggap berdosa, jadi opini publik. Dan tentang dosa ini kita bisa melihat diri sebagai orang yang benar-benar berdosa atau dianggap dan dipandang berdosa oleh orang. Dan di hadapan Tuhan tidak penting entahkah kita dipandang dan dianggap berdosa oleh orang, karena yang paling penting adalah dosa itu terkait sikap dan perbuatan pribadi yang butuh pengampunan Allah dari kesadaran pribadi. Bukan karena orang mengatakan kita berdosa lalu kita cari Tuhan, tidak. Tapi karena kita sadar bahwa ketika kita sudah berdosa, kita butuh belas kasihan Allah. Bahwa Sakeus dalam opini publik dianggap sebagai koruptor karena ia pemungut bea, tukang pungut pajak, dan dia dianggap orang berdosa. Tentu ketika Sakeus mau berjumpa dengan Yesus, itu bukan cuma karena opini publik, tapi karena dia merasa bahwa dia sudah berdosa dan dia tidak punya tumpuan lain lagi untuk menyandang. Sebagai orang yang dianggap berdosa, dia tidak punya tumpuan lain. Sama dengan kita, kalau kita sudah dianggap berdosa dan bersalah, pasti orang rame-rame menyudutkan kita. Susah cari orang yang mengerti dan memahami dan menerima kita kalau sudah bersalah. Dan waktu itu memang Sakeus menemukan bahwa tidak ada orang yang mengerti dan memahami dia. Semua pada menyudutkan dia sebagai seorang pemungut cukai yang berdosa. Maka dia rindu seorang figur yang mengerti dan memahami keberadaannya sebagai orang berdosa. Itulah yang membuat dia rindu berjumpa dengan Yesus. Kerinduan seorang berdosa yang ingin mendapat ketenangan hidup. Sehingga Sakeus pergi berjuang untuk menjumpai Yesus karena mau mengobati kerinduan untuk seorang figur yang mengerti dia sebagai pendosa. Ternyata Yesus memang cinta orang berdosa, dan Yesus butuh manusia-manusia seperti Sakeus. Sehingga ketika Yesus melihat Sakeus datang untuk bertemu dengan dia, Sakeus langsung dibilang oleh Yesus, Sakeus turun, saat ini juga aku mau mampir di rumahmu. Yesus mengerti dengan keberadaannya, dengan luka hatinya, dan dia mau menghibur Sakeus di depan publik. Dia katakan itu di depan banyak orang yang menganggap dia sebagai orang berdosa. Aku mau mampir ke rumah. Apa yang mau dikatakan Yesus? Yesus sangat menghargai orang berdosa. Ketika orang lain memojokkan kita karena berdosa dan bersalah, Tuhan muncul sebagai pribadi yang mengerti dan memahami. Dia siap menerima kita. Maka dengan mengatakan di depan orang banyak, aku mau mampir di rumahmu, Yesus mau mengatakan kepada mereka, kamu tidak lebih berdosa dari Sakeus. Dan memang hidup kita begitu. Kita gonggong-gonggong orang berdosa, padahal kita lebih berdosa, tapi kita tidak menyadari kalau kita berdosa. Nah, inilah yang tidak disukai oleh Yesus. Angkuh dan sombong, menganggap diri tidak berdosa, menganggap diri suci, lalu memojokkan orang lain berdosa. Ini pribadi yang tidak disukai oleh Yesus. Makanya di antara banyak orang yang merasa diri tidak berdosa, Yesus tidak suka mampir di rumah mereka. Dia memilih mampir di rumah Sakeus. Mengerti hidup dengan orang berdosa, dan sekaligus mau menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada orang berdosa.
Bapak Ibu, saudara-saudari, para saudara dan brother, kita telah melalui proses untuk menemukan diri sebagai orang berdosa lewat ibadat tobat yang tadi. Di dalam ibadat tobat kita diberikan banyak pertanyaan reflektif untuk memudahkan kita menemukan diri. Kalau kita betul serius merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk orang yang ikut ibadat tobat, ya, karena tidak semua ikut kan. Makanya kalau ada kesempatan ibadat tobat ikut, kita diberi cermin oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kita susah untuk menemukan dosa walaupun sudah sering berdosa. Jadi butuh cermin untuk melihat, dan pertanyaan-pertanyaan penuntun tadi adalah cerminan untuk melihat. Dan kalau kita betul merefleksikan satu persatu, ada banyak dosa yang telah kita lakukan. Dan karena itu tidak penting untuk kita punya berapa banyak dosa, karena yang paling penting adalah kita punya hati yang menyadari bahwa setelah berdosa kita datang kepada Tuhan. Dan kata-kata malaikat Gabriel untuk Maria juga bisa diberikan kepada kita. Kita menempatkan diri sebagai orang berdosa, dan itu yang membuat kita takut berjumpa dengan Tuhan. Maka kepada kita pun Tuhan bilang, jangan takut hai para pendosa, sebab kasih karunia Allah menyertai kamu. Begitu. Tuhan senang karena kita datang. Tuhan tahu siapa-siapa yang datang untuk sakramen tobat. Sama seperti Tuhan menghargai Zakheus, Tuhan juga pasti akan datang ke hati kita, ke rumah kita, karena kita sudah menemukan diri sebagai orang berdosa. Masih ada banyak orang berdosa yang tidak menemukan diri berdosa, karena kalau mereka menemukan diri berdosa, pasti banyak orang yang datang sakramen tobat hari ini kan? Dan kalau kita menemukan diri benar dan tidak berdosa, ngapain ikut merayakan Natal? Karena Yesus itu lahir sebagai penebus dosa, lahir untuk orang berdosa. Kalau kita menganggap diri tidak berdosa, tidak usah ikut merayakan Natal, karena Natal bukan untuk orang suci dan kudus, Natal untuk orang berdosa kita ini. Maka kalau mau jujur, yang boleh Natal ini begini saja orang ini, karena menemukan diri orang berdosa. Umat lain tidak perlu, karena sudah kudus dan suci. Tapi tentu bukan karena tidak berdosa. Juga tidak penting untuk kita berbicara tentang dosa orang. Yang paling penting kita menemukan diri orang berdosa. Itu jauh lebih penting. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang mengerti hidup dengan kita. Walaupun sering jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Buktinya, kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi sakramen tobat paling penting bukan tentang seberapa banyak dosa, tapi karena kita berdosa, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang paham dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang paham itu akan memberikan rahmat pengampunan kepada kita melalui sebuah penitensi. Seringkali ada orang yang bercerita begini, Romo, saya ini dosa sudah diakui terus-terus. Sudah beberapa pastor saya mengakui dosa ini. Saya bilang, itu dalam gereja. Ketika dosa yang sama sudah Anda akui, tidak perlu diakui lagi. Karena kalau diakui terus, sampai dengan Anda tidak percaya dengan penitensi yang sudah diberikan, bahwa kemudian jatuh lagi dosa yang sama, itu yang diakui, jatuh dalam dosa yang sama, bukan dosa yang sama yang sudah dibuat beberapa tahun lalu diakui ulang-ulang. Sebagai sebuah duka batin pasti akan muncul, tapi sebagai sebuah dosa, ia sudah dilepaskan pada saat penitensi itu diberikan. Konsekuensinya, jangan mengakui dosa yang sama yang sudah pernah diakui. Masih ada banyak yang kita lakukan dari hal yang kita perlu sebutkan terus-terus. Tapi tentu juga dengan ini saya mau mengatakan bahwa sudahlah, kalau tidak mampu menemukan dosa, yang paling penting adalah menemukan diri sebagai orang berdosa. Jadi sekali lagi, kalaupun kita tidak mampu menemukan dosa-dosa, yang paling penting adalah menemukan diri sebagai orang berdosa. Hal yang membuat kita merasa perlu untuk menerima sakramen tobat, supaya Tuhan yang Maha Rahim melepaskan dosa-dosa kita yang mungkin lupa kita ungkapkan, dan juga supaya kerahiman Allah tetap menghiasi diri dan hidup kita, lalu mungkin juga kita nanti jatuh dalam dosa yang sama. Inilah rahmat terpenting
dari sakramen tobat. Selamat melanjutkan persiapan hati, dan tidak akan ada keterbukaan hati untuk mencari Tuhan karena merasa diri sebagai orang berdosa kalau kita tidak membiarkan roh Tuhan masuk di dalam hati dan diri kita. Maka semoga perayaan ini, ibadat tobat tadi, sabda Allah ini, dan tubuh Kristus yang akan kita santap makin menguatkan dan memampukan kita menemukan diri sebagai orang berdosa yang perlu mencari Tuhan dan mendapat pengampunan dari Tuhan lewat sakramen tobat yang akan kita lalui hari ini sebagai sebuah persiapan terpenting sebelum merayakan Natal. Semoga Tuhan memberkati.